Selamat pagi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di awal tahun baru ini, mari kita masuk di dalam doa. Bersyukur ya Bapa untuk pemeliharaan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2025. Dan pada saat ini kami telah memasuki tahun 2026. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, kedaulatan Tuhan terhadap hidup kami semuanya tuh di tangan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya melalui kebenaran firman ini Tuhan akan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti asap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, selamat tahun baru 2026. Sepertinya belum terlambat jika saya katakan selamat tahun baru, karena baru beberapa hari saja kita memasuki tahun ini. Saudara, awal tahun baru biasanya ditempatkan dalam konteks kedatangan Kristus pada akhir zaman. Saudara, tahun baru biasanya dirayakan dengan sangat luar biasa, sebagai satu momen yang hebat, karena kita telah melewati tahun 2025 dengan baik, di mana ada suka, duka, susah, senang, bahagia, silih berganti, yang semuanya merupakan goresan tangan Allah yang dilakukan kita dalam menjalani hidup ini. Tetapi, jika kita berbicara tentang akhir zaman pada tahun baru ini, mungkin tidak menyenangkan, karena kedatangan Kristus pada akhir zaman akan menghakimi manusia dan membawa pada psikologi yang menakutkan. Di hadapannya pada akhir zaman, setiap manusia akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan selama mereka hidup. Jika kita menghadap tahta pengadilan Allah, apakah selama ini kita telah hidup sesuai dengan kehendak dan panggilannya atau tidak? Sehingga dalam kita memasuki tahun baru ini, kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang mendasar. Apakah selama ini kita telah mengisi hidup ini setiap waktu yang tersedia dengan sikap yang bertanggung jawab, beriman, dan melakukan kehendak Tuhan, serta menjalankan kasih Allah? Melalui tahun baru ini kita diajak untuk memperbaharui janji iman kita dan hidup benar di hadapannya, serta berserah secara total kepadanya, dan tidak khawatir terhadap apa yang terjadi, karena meyakini bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan. Penghakiman Kristus mengandung keselamatan, tetapi juga hukuman. Keselamatan Allah tersedia bagi umat yang hidup dalam iman dan kasih, tetapi juga merupakan hukuman bagi orang yang hidup tanpa iman dan kasih. Dengan demikian, tindakan penghakiman Kristus adalah dikonstruksi dari setiap pembenaran diri. Penghakiman Kristus merupakan pembongkaran, dekonstruksi dari upaya umat untuk mengelak dan menganggap dirinya telah berlaku benar. Di hadapan Kristus kita semuanya telanjang dan tidak dapat menyembunyikan diri dan menyembunyikan kemunafikan kita. Tujuan penghakiman Kristus adalah kekudusan Allah. Pengudusan Allah itu tercipta di bumi baru dan ada
dalam Wahyu 21 ayat 1, di mana gambaran bumi yang lama telah dimusnahkan oleh Kristus secara total di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Dan tahun baru ini berarti kita menyongsong langit baru dan bumi baru dengan menolak pola hidup menurut kehendak diri sendiri yang selalu bersifat duniawi. Karena itu realita hidup dalam langit baru dan bumi baru harus dimulai saat ini. Tidak hanya hidup seperti yang dikatakan dalam pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya, yaitu hidup dalam siklus waktu yang disebut kronos, yang selalu bergerak secara mekanis menurut hukum alam. Namun di tengah-tengah kronos, umat percaya harus jeli dan mengelola kronos, yaitu menggunakan kesempatan yang tersedia dengan penuh tanggung jawab. Kairos berarti umat percaya harus menggunakan kesempatan yang tersedia untuk melakukan sesuatu yang berarti, mulia, yang bersifat kekal, dan membangun kehidupan ini. Kairos merupakan media bagi umat untuk memaknai kehidupan menurut rencana dan kehendak Allah, yang mana media waktu tersebut di tempat umat dalam relasi iman dan kasihnya kepada Allah dan kepada sesama. Melalui waktu Kairos, orang percaya melakukan rekonstruksi, pembangunan ulang kehidupan dengan kasih, kepedulian, empati, sikap yang berbela rasa kepada sesama yang lemah dan menderita. Jika demikian, tahun baru ini merupakan awal umat percaya untuk melakukan rekonstruksi spiritualitas, dan tahun baru ini juga merupakan dekonstruksi, penghancuran, dan pemutusan terhadap pola-pola hidup dan kebiasaan buruk. Karena itu kita harus hidup penuh penyerahan secara total pada Allah, di mana di dalamnya kita merefleksi hidup, mengevaluasi hidup, dan berharap terus pada Allah. Lalu bagaimana cara kita dapat melakukan itu semua? Padahal secara nyata kita menghadapi kesulitan yang menyebabkan kekhawatiran menghadapi tahun baru yang masih menjadi misteri bagi kita semuanya. Karena tahun baru yang kita yakini tidak semua menghadapi sukacita, tetapi juga ada kesedihan. Contohnya kecelakaan, musibah, banjir, badai, dan lain sebagainya yang menewaskan ribuan orang. Saudara, banyak kesulitan-kesulitan yang lain yang menyebabkan kekhawatiran bagi banyak orang Kristen maupun non-Kristen. Maka tidak heran jika ada pertanyaan, apakah benar bahwa Allah itu mengasihi dan memperhatikan umatnya di tengah-tengah kondisi seperti ini? Yang seharusnya orang percaya mempunyai pengharapan dan kekuatan dan tidak ada kekhawatiran. Namun faktanya bahwa kekhawatiran itu sering kita alami dan dapat menjadi suatu penyakit, sehingga kekhawatiran tersebut penyakit utama atau musuh utama manusia. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Dalam hal ini kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah hidup di dalam waktu Tuhan tidak boleh khawatir. Kita tidak akan mendapat apa-apa dengan kekhawatiran kita. Saudara, mengapa Tuhan mengajar kita tidak boleh khawatir? Tapi hidup ini lebih penting. Menjadi orang Kristen bukan dengan tujuan dapat hidup dengan mudah dan melimpah, sebab Allah akan memberkati. Tetapi Allah menekankan hidup ini lebih penting. Saudara, Tuhan telah membuat sesuatu yang lebih besar, yaitu hidup. Pasti Ia akan melakukan yang lebih kecil, yaitu memelihara hidup. Saudara, jika Tuhan yang memberi hidup pada kita, maka adalah hal kecil masalah pemeliharaan hidup. Jika Allah memulai hidup kita, maka kita harus yakin bahwa Allah memelihara hidup kita selamanya. Saudara, banyak anak Tuhan tahu hidup tetapi tidak memahami hidup. Untuk memahami hidup harus bersandar secara total pada Allah dan kebenarannya. Dengan memahami dan bersandar kepada kebenarannya, maka kita akan melihat dunia ini dari kacamata Allah, bukan kacamata kita sebagai manusia yang berdosa dan terbatas. Kekhawatiran hanya menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah yang penuh kasih. Bila Allah telah memberi hidup
tentu kita juga dapat mempercayainya untuk dapat memberikan kita kebutuhan hidup dan menunjang hidup kita. Tuhan telah menyediakan kebutuhan hidup ciptaan lain. Apakah Tuhan tidak lebih memperhatikan kita? Jika kita telah dipelihara 2025, masakan Allah tidak akan memelihara kita dalam 2026? Di sini Tuhan Yesus menguatkan dengan memberi contoh hidup ini lebih penting. Jika ciptaan yang lain diperhatikan, apalagi manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Saudara, Tuhan tahu masa depan kita semua. Saudara, kita khawatir karena kita tidak mempunyai keyakinan di masa depan. Sebelum belum mengalaminya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bahkan hitungan detik pun kita tidak akan tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersandar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa memperkirakan sedetik hidup pun di depan kita apa yang akan terjadi. Mungkin suka, mungkin duka. Banyak manusia memprediksi apa yang akan terjadi di dalam tahun ini. Banyak hal yang akan membuat orang tawar hati, kecewa, tidak mempunyai pengharapan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Tuhan mengajarkan hidup kita lebih berharga dari ciptaan yang lain. Pasti kita akan dipelihara. Sehingga kita dapat menghilangkan segala kekhawatiran kita dan menyerahkan masa depan kita kepada Allah. Khawatir, gelisah diganti dengan kepercayaan. Percaya akan Allah yang tahu akan masa depan kita. Tahu masa lampau dan masa sekarang. Dan yang akan datang. Percaya kepada Allah yang penuh dengan kasih setianya. Kita memang tidak tahu apa masa depan kita. Tetapi kita tahu bahwa kita akan memperoleh masa depan yang baik di tangan Allah. Seperti Abraham beriman kepada Allah pada waktu dia diperintahkan untuk keluar menuju tanah perjanjian, dia taat tanpa bertanya apa-apa pun juga. Abraham percaya bahwa Allah menguasai hari esok. Saudara, jikalau kita sehat sampai hari ini, kita bahagia sampai hari ini, dan bisa menghirup udara sampai detik ini, kita tahu Tuhan itu tetap memelihara dan menolong kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi penderitaan yang masih belum terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus mempercayakan diri kita di hadapan Allah. Tuhan berjanji, orang yang percaya akan kebal terhadap Tuhan tidak berjanji kepada orang percaya tidak akan kebal terhadap penyakit, kelemahan. Bahkan seringkali kehidupan orang beriman penuh dengan batu ujian. Bandingkan Roma 1:17, orang benar akan hidup oleh iman. Kejadian 15:6, Abraham dibenarkan iman dan hidup dalam pengharapan. Boleh saja hidup dalam dunia ini suram, tidak menentu, tetapi hidup bersama dengan Tuhan penuh pengharapan dan menuju kepada kekekalan. Saudara, jika kita hidup berpegang pada Tuhan, kita tidak usah takut, khawatir, sebab hidup ini lebih penting dari hal-hal duniawi. Jika Tuhan memberi hidup, Ia akan memelihara hidup dan mencukupi segala kehidupan kita, dan kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Yang kedua, khawatir hanya menunjukkan bahwa kita telah memutarbalikkan prioritas yang utama dalam hidup kita. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bila ini menduduki tempat yang pertama dalam kehidupan kita, dan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita, maka tidak akan ada tempat lagi bagi kekhawatiran yang tidak berguna. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan kita. Saudara, khawatir dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Khawatir menunjukkan bahwa kita memutarbalikkan prioritas yang utama dalam hidup ini. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita untuk tidak khawatir. Tuhan mengajar kita, memelihara kita, dan menyertai kita. Tuhan menyertai berarti Tuhan hadir dan berfirman pada umatnya. Saudara, sulit untuk mengerti penyertaan Tuhan dan jalan Tuhan jika kita dalam keadaan sulit. Karena kita kurang bergantung pada
Dia. Kita seringkali bergantung pada materi. Banyak orang percaya berpikir jika kita disertai Tuhan, pasti semuanya jalan mulus dan baik. Jika pada saat mereka menemui hal-hal yang tidak logis, mereka frustasi, kecewa, bersungut-sungut, dan meninggalkan Tuhan. Contohnya, Ayub, apa disertai Tuhan waktu dia kaya? Iya, disertai. Ayub, apa tidak disertai Tuhan waktu dia kehabisan harta bendanya, anaknya, bahkan penyakit yang luar biasa? Ayub tetap disertai Tuhan. Jika tidak disertai Tuhan, maka Ayub tidak akan mampu mengatasi semua kesulitan yang dihadapinya. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dalam kesulitan sampai mereka dimarah. Sampai dimarah mereka mendapatkan air. Ketika mereka meminum, ternyata airnya pahit. Mereka bersungut-sungut dan Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk melemparkan kayu sehingga air menjadi manis. Saudara, nyata pada saat mereka minum air manis, Tuhan berkata, Tuhan menegur, Tuhan memperingatkan, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka agar mereka hidup benar merupakan penyertaan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saudara, kita tidak perlu khawatir. Ternyata jika kita prioritaskan Tuhan dan mencari kebenaran, hal-hal materi akan ditambahkan. Yakub lari karena takut ketemu dengan Esau, tetapi kemudian berpelukan dengan Esau. Yosua dipimpin Tuhan sehingga ia tidak tawar hati. Elia, jika ia tahu akan naik ke surga, diangkat Allah, dia tidak akan khawatir dengan kejaran Yezebel. Jika Ayub tahu akan dipulihkan 2 kali lipat, maka dia tidak akan pernah khawatir. Saudara, saya tidak bisa bayangkan jika kita tidak disertai Tuhan dan tidak dapat melakukan kebenaran, apa yang akan terjadi. Sebab firman Tuhan itu mendidik, menegur, mengajar, menghibur, menguatkan. Daud ditegur Nathan pada saat berbuat zina. Dia dikasih Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita ditegur, kita dikritik dengan tajam oleh firman Tuhan. Itu adalah penyertaan Tuhan. Saya tidak dapat bayangkan jika Tuhan tidak mau lagi berkata-kata kepada kita. Pada saat kita berpikir dan mengambil keputusan hanya dengan pertimbangan kita, bertindak atas kehendak sendiri, menjadi penguasa atas diri sendiri, dan kita tidak lagi dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dan tanpa kita sadar, kita telah tergelincir dan jatuh di dalam dosa. Betapa menakutkan saat itu. Karena itu mari kita mencari Allah dan kebenarannya, mau bersandar kepadanya, kebenarannya. Saudara, kita memandang masa depan kita dengan penyertaan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Allah hadir artinya menyertai dan tidak sedikit pun meninggalkan kita. Dalam Natal yang baru kita lalui, yang kita rayakan, Immanuel, Allah beserta kita. Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Kita seringkali tidak percaya dan meninggalkan Allah, tetapi Allah adalah setia. Kita ditopang, ditolong, dikuasai, dibimbing kepada jalan yang benar di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, mari kita hidup di dalam waktu Tuhan. Setiap kesempatan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bersandar total kepadanya. Karena kita tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan menguatkan kami semuanya di dalam menghadapi tahun 2026 yang masih menjadi misteri dan rahasia bagi kami semuanya. Tapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk meyakini tangan Tuhan membimbing, menuntun, menopang kami semuanya hingga tujuan itu tercapai. Dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.